Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema Norton dalam rangka listrik. Jadi Norton ini dia mempublikasikan ya teoremanya setelah 43 tahun Thevenin mempublikasikan teorema Theveninnya. Jadi memang agak sedikit kemiripan dan memang ada hubungannya ya. Jadi dipublikasikan tentang teorem ini pada tahun 1926 ya. Oke ya, jadi sama dengan Thevenin. Jadi jika ada dua terminal rangkaian linier, nah dapat diganti dengan rangkaian ekivalen IN dan IRN yang paralel. Nah ini kita lihat ya, ini misalkan ini rangkaian linier ya, dan dua terminal itu ini ya, ini dan ini ya. Maka saya bisa merubah ini yang kompleks istilahnya di sini cukup menjadi IN dan RN. Jadi yang kompleks di sini cukup dirubah menjadi IN dan RN, di mana IN dan RN ini adalah paralel ya. Lihat paralel. Kita lihat juga N itu maksudnya apa? Norton ya. I Norton, R Norton. Ini untuk sebagai bentuk penghormatan kepada yang menemukan teorema ini ya. Baik. Nah, gampang ya, kita langsung saja langkah-langkah menerapkan teorema Norton. Pertama kita hitung RN dulu ya. Nah, cara menghitungnya, matikan semua sumber tegangan ya ataupun sumber arus yang independen ya. Artinya ya, jadi kalau saya punya rangkaian, contohnya ini adalah independen ya atau tak terikat. Tapi kalau saya punya sumber bentuknya diamond, ini sumber arus misalkan, ini sumber tegangan, maka ini namanya rangkaian terikat ya. Maka ini tidak bisa dimatikan ya. Tapi ini lain hal. Nanti kita fokus ini ya. Oke, terus kemudian kita hitung resistansi ekivalen ya. Sini sama dengan langkah mencari RTH ya. Sehingga kita bisa mencari resistansi pada ekivalen pada terminal AB ya. Nah, sama persis dengan mencari RTH pada Thevenin. Nah, ini yang berbeda di EN-nya ya. Untuk IN, satu caranya hubung singkat terminal AB. Nah, tadi kan ini caranya hubung singkat adalah gini maksudnya. Nah, ini kita hubung singkat ya. Jadi ini akan ada arus mengalir ya sebesar IN dari A ke B. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi kalau tadi kita lepaskan beban, sekarang kita hubungkan dengan mungkin kawat ya antara dua terminal tersebut. Terus kemudian kita hitung IN itu ya, boleh menggunakan KCL, boleh menggunakan mesh dan sebagainya ya. Nanti tergantung situasi dan kita feelingnya kira-kira mana yang cocok kira-kira. Terus yang ketiga kita juga bisa mencari IN dari rangkaian setara Thevenin ya. IN itu bisa dicari dengan VTH per RTH ya. Ini makanya saya bilang ada kaitannya Norton sama Thevenin ini. Ya, tapi memang Thevenin lah yang pertama kali mempublikasikan teoremanya, kemudian Norton 43 tahun kemudian ya. Makanya memang dia follow dari mungkin yang sudah apa yang dibaca di publikasinya Thevenin ya. Baik, kita langsung soal saja biar mudah memahami. Tentukanlah rangkaian setara Norton pada terminal AB. Nah, pertama kita cari RN dulu ya. RN tadi ingat, semua sumber dimatikan. Nah, kalau dia sumber tegangan ini, maka akan jadi hubung singkat ya. Akan begini. Kalau dia sumber arus akan menjadi terbuka ya. Ini terputus ya. Ini saya gambar ulang, jadi akan seperti ini rangkaiannya. Nah ya. Ini A, ini B. Nah, ini RAB ya, itu sama dengan RN ya. Atau bisa saja dengan sama dengan RTH ya. Nah, ya udah kita tinggal mencari RAB. Kita lihat. Ini misalkan ya. Ini sama ini apa? Ini seri ya, lihat seri. Misalkan gini aja, arus mengalir dari sini ya. Sebesar I melalui R ini, dan ini juga I melalui R ini. Artinya arusnya tidak bercabang, artinya seri ya. Maka ini saya sebut sebagai RS1 ya. Maka RS1 itu sama dengan, saya tinggal jumlahkan. Ini dan ini itu 8, ini itu 4 ya. 8 tambah 4, 12 ohm ya.
Maka rangkaiannya sekarang menjadi begini ya. Nah, ya, ini A, ini B ya. Nah, jelas ya, yang dua jadi satu. Sekarang kita lihat, kalau misalkan ini berapa tadi? 12 ohm ya. Ini 8, ini 5 ya. Oke, misalkan nih ada arus nih mengalir ya. Taruhlah dari sini nih. Nah, dari sini misal dari B ya. I sebesar I misalnya. I melalui 12 ohm sebesar I melalui 8 ohm juga I ya. Karena nggak ada yang ke sini ya, ini kan terbuka nih rangkaian, jadi I-nya ke sini semua. Artinya apa? Ini seri ya. Saya sebut sebagai RS2 ya. Maka RS2 itu sama dengan 12 ditambah 8. Sama dengan 20 ohm. Nah, maka rangkaiannya menjadi begini sekarang. Nah, ini A, ini B ya. Ini tadi RS2-nya 20. Ya, ini mana tadi? Ini 5 ya. Jelas ya. Maka sekarang ini kan paralel nih. Kenapa? Karena ujung pin 20 dan 5 bertemu atas bawah. Ini paralel. Berarti saya sebagai RP ya. Maka caranya gimana? Seper RP cukup menggunakan persamaannya seper 20 ditambah seper 5 ya. Kira-kira penyebutnya 20 ya. 20 kali berapa? Supaya 20 1. Ya, 1 kali 1 1. 5 kali 4 supaya 20 berarti 4 kali 1 4 ya. Maka hasilnya 5/20. Artinya seper RP sama dengan 5/20. Ini saya kali silang berarti RP sama dengan 20/5. Artinya RP-nya 4 ohm. Maka ya kalau RP kan ini nih ya. Ini B, ini A tadi ya. Ini 4 ohm. Artinya apa? Berarti RAB itu sama dengan 4 ohm. Atau sama dengan RN. RN-nya 4 ohm. Ya. Jelas ya? Oke, kita berhasil RN. Berikutnya kita akan mencari IN ya. Oke, untuk mencari IN ya. Tadi kalau diperhatikan di langkah sebelumnya itu adalah IN itu kita hubung singkat antara dua terminal. Nah, ini kita hubung singkat ya. A dan B ya. Nah, inilah IN ya. Dia mengalir dari A ke B ya. Maka kita cari IN-nya ya. Oke, karena kita mau cari arus, kira-kira kita pakai mesh atau node? Ya, kalau mesh itu biasanya nanti ada arus mesh ya. Arus mesh ya. Biasanya kalau node itu kita cari tegangan nanti. V atau tegangan ya. Maka kita condong ke gunakan yang mesh ya, karena kita cari I. Kalau mesh itu nanti kan hasil akhirnya kita dapatkan I ya. Oke, kita coba menggunakan analisis mesh. Oke, ini tadi ya. Ini saya hubung singkat ya. Ini IN. Oke, kita lihat. Kita pakai mesh, berarti ada berapa mesh kira-kira? Kita lihat ada berapa rangkaian tertutup. Oh, ini ya, ini pasti nih. Ini I1 aja ya. Nah, sekarang ini. Apakah ini terhitung? Perhatikan ya. Misalkan ada arus nih. Ada arus ya. Ini arus dari 8 ohm. Nah, dia menemui dua persimpangannya. Ada yang hambatan, terus yang lurus ini dia nggak ada hambatan. Nah, maka kalau ibaratkan kita menggunakan mobil, yang kanan ini jalan macet gitu ya, karena ada hambatannya. Yang lurus ini dia jalan tol, nggak ada hambatan sama sekali. Maka pasti arus ini akan ke terminal AB. Artinya I-nya dilewati ya. Tidak ada arus melalui I5. Sorry, melalui 5 ohm. Kira-kira begitu ya. Maka ini saya bisa distinguish, artinya saya menjadi arus mesh 2-nya ini ya. Nah, ini I2, arus mesh 2 ya. Paham ya? Oke, kita langsung coba untuk I1 ya, arus mesh 1. Kita terapkan apa untuk mesh?
KVL ya. Ingat KVL itu mesh, KCL itu untuk node. Artinya sigma V sama dengan 0. Nah, pada ini langsung ketemu ya, I1 sama dengan 2 ampere ya. Lihat, arus mesh 1 tuh arahnya sama dengan 2 ampere dan busnya sama ya. Oke, kita cari I2 ya. I2 juga tetap menggunakan KVL. Oke, kita I2. Kita mulai dari paling sini dulu, sumber tegangan min. Lihat ya, arah meshnya panah ini pertama kali menunjukkan negatif, min 12. Terus dia menemui 4 ya, 4 I2 berarti kan hukum Ohm, V-nya kan I kali R. I ya I2, R-nya 4. Nah, plus 4 I2, tapi dia ada I1 yang ke bawah menghalangi atau berlawanan arah dengan I1 I2, maka dikurangi min 4 I1. Oke, I2-nya ketemu 8 ohm berarti plus 8 I2. Terus karena 5 ohmnya nggak dilewati, dia langsung ke sini ya. Terus ketemu 8 ya. Ketemu 8 terus ketemu 12 lagi, maka plus 8 I2 sama dengan 0. I2 saya jumlahkan, ini tambah ini, 4 tambah 8 12 tambah 8 20 ya, berarti min 12 plus 20 I2 min 4 I1 sama dengan 0. 12-nya saya pindah ke ruas jadi plus ya. Jadi 20 I2 min 4 I1 sama dengan 12. Nah, sekarang saya mau ganti I1 dengan persamaan pertama tadi, 2 ampere ya. Maka 20 I2 min 4 kali 2 sama dengan 12. Berapa? 4 kali 2 8 ya, berarti 20 I2 min 8 sama dengan 12. Ini saya pindah ruas jadi positif, 20 I2 sama dengan 12 tambah 8. Ini kan 20, berarti I2 sama dengan 20 per 20 sama dengan 1 ampere ya. Perhatikan I2 ya, ini kan I2 nih. I2 itu kan sama arah dan besarnya dengan IN, ya enggak sih? Nah, IN ini kan. Maka IN sama dengan 1 ampere. Jadi ya, tadi soalnya kan cari Rn sama Rn. Jadi Rn-nya sama dengan, tadi kita dapat mana Rn 4 ohm ya. 4 ohm dan IN sama dengan 2 ampere ya. 1 ampere ya. Nah, itu ya, sangat jelas dan sederhana. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.